Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman daimaini li Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illah. Alhamdulillah, ini di sini sedang suasana pagi setengah siang dan cerah sekali, seakan-akan tidak terjadi apa-apa di dunia ini. Dan mudah-mudahan suasana semacam ini segera menular, segera menyebar ke seluruh penjuru negeri dan lebih luas lagi ke seluruh penjuru dunia. Amin. Mudah-mudahan doa yang sangat sepele ini sedikit banyak akan didengarkan oleh malaikat yang kemudian disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Saudara, intinya kita hidup di dunia. Yang paling pokok adalah dunia ini sebagai satu-satunya tempat, satu-satunya fase kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Jadi ketika ada orang yang begitu membenci dunia, dalam tanda kutip, marah pada dunia, kecewa dengan dunia, apalagi tidak mau hidup di dunia, tentu saja dia tidak akan bisa menikmati kebahagiaan hakiki di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki adalah dengan cara kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, meminimalisir keburukan sebanyak-banyaknya di dunia ini. Itu satu-satunya cara. Dan sahabat, teman, saudaraku dimanapun Anda berada, untuk mendapatkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya di dunia ini, tentu saja sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak cukup dengan hanya ibadah mahdhah, dalam tanda kutip. Tidak cukup kita hanya dengan sholat tok. Tapi ternyata juga dibutuhkan hal-hal lain, sarana-sarana lain untuk menunjang, memperbanyak celengan akhirat kita yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini. Banyak cara. Ada di antara kita, jenengan sedoyo, Anda sekalian, yang mengabdikan diri di institusi pemerintahan, mengabdi di desa, mengabdi di kecamatan, mengabdi di negara, dan sebagainya. Ada yang mengabdi pada pendidikan Islam, ada yang berupaya untuk menambah kecelengan akhirat melalui organisasi-organisasi. Bahkan saat ini menjamur komunitas-komunitas di masyarakat kita. Banyak komunitas anak muda, komunitas ibu-ibu komunitasnya paling banyak. Ya, ada arisan, ada ini, itu, banyak sekali. Ada komunitas orang tua, ada komunitas anak-anak. Ingat, tujuannya tidak lain dan tidak bukan kita masuk di organisasi, membentuk komunitas, kelompok, pertemanan, dan sebagainya. Semuanya itu hakikatnya untuk menambahkan celengan. Apa itu celengan? Tabungan. Nah ini, Mas kameramen memberikan bocoran. Tabungan akhirat kita. Sehingga apa? Kelak ditimbangkan amal baik kita di padang mahsyar, kita menyaksikan bukan hanya pahala sholat yang ada di sana, bukan hanya pahala puasa yang di sana, bukan hanya pahala tilawatul Quran yang di sana, tapi ada pahala berbakti, mengabdi, bersosialisasi, berkelompok, berkomunitas. Sekali lagi, tujuan dari itu semua tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menambah kualitas timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Tapi ingat, karena tujuannya hanya itu, nggak boleh tujuan yang lain. Karena tujuannya hanya itu, maka penting kita perhatikan komunitas yang bagaimana, organisasi yang bagaimana, yang harus kita masuk. Dan yang tidak kalah penting daripada itu, ketika kita mau masuk ke satu komunitas, satu kelompok, satu organisasi, tanya pada diri sendiri, mau melakukan apa kita di dalamnya, mau berkontribusi kebaikan apa kita di dalamnya. Dan yang tidak kalah penting, kira-kira komunitas itu akan menjamin kualitas diri kita, akan menambah kualitas diri kita, atau justru akan mendegradasi kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting sahabatku, penting saudaraku. Tidak sedikit orang yang soleh, orang yang sudah seakan-akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kurang bisa memanage komunitasnya, kurang bisa memanage pergaulannya, dia terjerumus
pada pengaruh-pengaruh yang nuwun sewu tidak dibenarkan menurut kacamata agama. Komunitas semacam ini tidak harus bergerak di bidang keagamaan. Karena nuwun sewu, Allah membuka peluang kita untuk beramal, bukan hanya resmi lewat jalur yang kelihatannya keagamaan. Tapi banyak komunitas sosial kemasyarakatan, banyak sosial kepemudaan yang sekali lagi apabila dengan komunitas, dengan kita berkelompok, dengan berteman, bergaul dengan kelompok semacam itu, kok akan menambahkan kecintaan kita, kesemangatan kita untuk berbuat baik terhadap sesama, menolong antar sesama, maka itu akan menjadi nilai yang indah, yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting, para pemirsaku, saudaraku sekalian, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang lewat jalur organisasi, berjuang lewat komunitas, lewat perkumpulan-perkumpulan, artinya perkumpulan organisasi. Itu adalah salah satu jalan kita untuk menggapai ridha Allah dengan prinsip afdhalun nas atau aulan nas bi anfa'uhum linnas. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesama. Mudah-mudahan kita semuanya panjenengan sedoyo termasuk orang-orang yang paling bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.